Halo semuanya, selamat datang kembali di channel iTech Live. Masih bersama dengan saya Indra, dan dalam video kali ini kita akan nge-review cooling pad dari Deepcool dengan serinya N80 RGB. Kira-kira kayak apa sih cooling padnya? So ikuti terus video ini, saya Indra, and so let's get started. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah ya review selain Apple dulu, selain iPhone dulu, karena memang kemarin ini ada kejadian cukup lucu gitu. Sebelumnya bulan kemarin kira-kira gue tuh lagi nyari cooling pad untuk laptop gue, dan gue kayak ngasal beli gitu. Gue nggak terlalu peduli ya awalnya dengan merek-merek cooling pad apa kira-kira buat laptop. Tapi ada suatu hal yang menarik, kalau kemarin itu gue ngasal beli, mungkin gue nggak usah sebutkan toko dan mereknya, dan ternyata cooling padnya itu geter banget, berisik banget, dan ya kayak gini lah. Gue nggak tahu itu konsepnya cooling pad apa mesin jahit. Cuman syukur dari tokonya masih sangat kooperatif. Gue bisa refund barangnya dan dikembalikan uangnya. Jadi terima kasih untuk itikat baiknya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ngambil yang branded lah, karena memang untuk cooling pad laptop itu biasanya merek-merek yang udah ternama itu kayak Deepcool dan ada Cooler Master ya. Dan kali ini gue akan nge-review Deepcool N80 RGB. Ini gue beli sendiri, gue nggak di endorse. Dan sebelum beli Deepcool ini kemarin gue tuh lihat-lihat dulu reviewnya di YouTube, dan review Indonesia itu masih dikit banget. Ya udahlah, sekalian aja kita review. Ini adalah Deepcool versi RGB, versi kekinian untuk teman-teman yang suka banget sama RGB. Untuk opsi seri lainnya ada Thermaltake Massive kalau nggak salah. Cuman harganya tuh ada di angka 700 ribuan. Untuk Deepcool ini harganya 400 ribuan. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget, karena memang range harga untuk cooling pad yang bagus itu ada di kisaran 300 ribuan ke atas. Iya, 200 ribuan mungkin juga ada, cuman ada kelemahan-kelemahannya lah. Dan dari packaging depannya kita bisa lihat di sini untuk desain Deepcool N80-nya ini ada fitur-fiturnya RGB LED, metal panel, fan-nya 2 ya, 140 mm, udah USB 3.0, dan sizingnya up to 17,3 untuk laptop 17 inch pastinya bisa. Dan di belakangnya di sini ada fitur-fiturnya, ada spesifikasi juga, dimensinya di sini kalian bisa lihat, dan ada juga keterangan fan speednya di sini, dia 800 RPM. Dan ya kita langsung unboxing aja kali ya, kita buka aja. Dan mohon maaf ya, saya bukan reviewer komputer, laptop dan sebagainya. Saya masih newbie banget review kayak gini, jadi mohon dimaafkan kalau ada salah-salah. Dan pas pada saat kita buka kayak gini, langsung kelihatan Deepcoolnya nih masih dibalut dengan plastik dan ada gabusnya. Oke, di dalamnya cuma ada cooling pad. Kita buka dulu. Alright, kita dapat cooling padnya sama dapat kabelnya. Ini kabel USB yang udah 3.0, udah warna biru nih dalamnya nih. Oke lah, kita pinggirin dulu. Dan ternyata ini gede ya. Ini ukurannya gede loh, serius untuk ukuran cooling pad. Mungkin emang ini matchnya untuk yang sizing laptop 17 inch, 15 inch nih. Taruhan sama gue pasti akan nyisa gitu. Dan di sininya dia kayak ada space khusus, jadi ini nggak jaring semua. Dan materialnya plate. Di bawahnya juga, oh bawahnya plastik, cuman yang gue rasain sih masih kokoh lah ya. Build quality-nya nggak ada bunyi aneh-aneh juga. Dan ada hologram dari Deepcool untuk autentik bahwa menandakan ini original. Dan Deepcool juga ngasih garansi selama 1 tahun. Dan si Deepcool bilang fan-nya ini silent fan ya, nggak akan berisik suaranya. Nanti akan kita coba. Dan ya overall untuk dari build quality oke lah, oke banget kalau banding sama yang kemarin ya. Oke, sekarang kita langsung aja coba taruh laptop di atas sini. Alright, sini gue udah ada Asus ROG Zephyrus diagonal, ukuran layarnya 15 inch, dan ternyata bener aja. Di sini nggak terlalu fit banget, cuman gua rasa sih pas ya sama airflow di bagian bawahnya. Jadi untuk teman-teman nih yang mungkin sampai detik ini mengenai cooling pad ini penting nggak sih buat laptop, ngefek nggak sih apa segala macem. Mungkin satu hal yang perlu gua tekankan adalah kalian harus lihat dulu airflow di bagian bawah laptop kalian. Kalau kalian ngomongin soal MacBook ya, MacBook itu kan rata-rata bawahnya ya udah flat aja. Airflow-nya dia itu antara ada di engsel di flip monitornya atau dari bawah keyboardnya. Jadi ya sebenarnya kalau untuk MacBook pakai cooling pad tuh ya cuma niup-niupin doang sih. Kuncinya adalah kalau kalian pakai MacBook, selagi ruangan kalian dingin, pasti laptopnya ikutan dingin, karena memang material yang digunakan itu full metal. Cuman kalau laptop-laptop yang kayak bukan MacBook, yang dimana bawahnya ada bolong-bolongan untuk sirkulasi udara kayak gini, harusnya akan lebih ngefek kalau misalnya pakai cooling pad kayak gini. Dan kalian harus lihat nih, ketemu nggak titik untuk airflow dari fan-nya ini sendiri ke bagian bawah laptop
laptopnya karena dia niup kan. Coba gue mau nyalain dulu tapi tanpa naruh laptop di atasnya. Dan ya, RGB-nya langsung nyala guys kayak gini. Ini cukup terang ya, nyala-nyala RGB-nya. Dan ya ini anginnya udah cukup kenceng banget sih, dan karena atasnya metal jadi mungkin memang rasanya kayak dingin terus gitu. Dan ya selagi gue ngetes cooling pad ini, kalian tonton dulu aja sinematik dari Deepcool N80 RGB ini. Untuk fitur-fiturnya N80 ini yang bisa dibilang killer feature-nya untuk sebuah cooling pad. Yang pertama mungkin ada di RGB-nya, karena masih lumayan jarang cooling pad yang mulai menambahkan fitur-fitur RGB-nya, khususnya untuk kalangan gamer nih ya, yang setup-nya udah RGB semua. Untuk RGB-nya ini dia pakai touch kayak gini, kita tinggal sentuh aja dan dia warnanya berubah-ubah. Ada 3 lighting effect dan untuk warnanya banyak banget variannya. Ini kita harus melewati 3 kali tap ya untuk ganti ke warna. Dan LED-nya ini juga bisa kalian matiin kalau kalian mungkin lagi siang-siang di cafe atau ya pokoknya di ruangan yang nggak kelihatan banget. Jadi biar nggak mubazir power consumption-nya, kalian tinggal double tap aja dia akan mati, dan double tap lagi untuk ngidupinnya. Dan fitur lainnya adalah dia udah support USB 3.0 di bagian belakang sini. Ini untuk extra port ya. Jadi kalian bisa nyolok flash disk atau nyolok hard disk eksternal untuk transfer data, jadi tanpa harus takut transfer rate-nya akan turun. Lalu dari fitur stand-nya dia ada 2 level adjustment, ada yang medium, ada yang high juga. Dan desainnya seperti ini unik banget, kalau gue bilang gue pun nggak kepikiran. Dan untuk yang ukuran mediumnya kalian akan dapetin ketinggian seperti ini, dan untuk yang high-nya kalian akan dapatkan seperti ini. Ini masih oke sih kalau kalian pakai keyboard eksternal gitu ya, ini masih bisa banget sih ketinggiannya walaupun nggak tinggi-tinggi banget gitu. Dan sedangkan untuk material metalnya yang diklaim Deepcool dapat ngeredus untuk panas dari bagian bawah laptop, gue pikir ini cukup bekerja karena selagi kipas pada Deepcool ini menyala, harusnya material dari metal Deepcool N80 ini dia tetap bisa ngasih surface dingin untuk si laptop ini. Nah untuk suhunya sebenarnya Asus ROG Zephyrus ini bisa gue bilang cukup bagus lah sirkulasi udaranya, karena pada saat idle sebelum gue pakai cooling pad ini ya, idle-nya itu temperaturnya ada di 60 derajat, dan pada saat gue rendering di Adobe Premiere Full HD dengan export size-nya itu 1,5 GB, dia ada di temperatur 70 derajat sampai 80 ya. Dan setelah pakai cooling pad Deepcool N80 ini dia turun sekitar hampir 10 derajat Celcius turunnya. Jadi di CPU statnya around 60 sampai 70 derajat Celcius. Begitupun juga untuk di GPU-nya ini cukup ngefek banget. Paling yang panas itu pada saat gua full load main CS:GO rata kanan ya, itu cukup panas ya. Sebelumnya kalau nggak pakai cooling pad itu sampai nyentuh temperatur 90 derajat. Itu untuk CPU-nya gua nggak tahu, karena mungkin memang ada beberapa game-game spesifik yang mana menggunakan CPU, mana menggunakan GPU, kayak GTA 5 mungkin gitu ya. Dan mungkin si CS:GO ini make emang full load banyak di CPU usage-nya. Dan setelah gua pakai Deepcool N80 ini ternyata sama kayak render, ada penurunan sekitar 10%. Jadi gua hampir jarang nyentuh sampai 90, mungkin around di 80-an aja. Ya, that's good. Dan ini pun masih di ruangan yang nggak AC. Tapi kalau misalnya gue pakai laptop ini dan pakai cooling pad ini di ruangan yang ber-AC, mungkin pastinya akan jauh lebih ngedrop lagi. Dan ini pada saat idle gini, dari Armoury Crate-nya untuk CPU-nya dia di 50%-an aja ya dari tadi. Dan untuk temperatur di GPU-nya dia di angka 40%-an. Ini dingin sih hitungannya, dan ya at least cooling pad-nya kepake lah gitu. Jadi nggak cuma buat aesthetic RGB-nya doang. At least ini juga bisa ngebump untuk sirkulasi udara dari laptop ini. Dan gua sih rekomendasiin teman-teman untuk pakai stand yang level paling tinggi, karena biar ada ruang di bawahnya. Jadi biar sirkulasi udaranya bisa lebih baik. Dan ya mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Bang Indra beli Asus ROG? Kenapa komputer di belakang itu bukan Mac? Padahal ini channel Apple user, Apple fanboy atau apapun itulah. Ya mungkin sebagian dari kalian udah tahu, dan mungkin yang hanya bisa gue bilang adalah gue memang seorang pengguna Apple dan garis keras. Tapi gue membuktikan ke kalian kalau ekosistem Apple itu bukan segalanya. Gue pun bisa terlepas dari situ. Alat untuk gue kerja aja itu nggak selalu Mac terus. Gue ada MacBook di rumah dan jarang gue pakai. Jadi yang pakai mungkin istri gue dan buat
ngeplay YouTube-nya anak gue doang. Tapi memang alasan utamanya adalah karena kebutuhan gue juga untuk gaming ya, gue suka gaming. Jadi memang mungkin itu yang membuat gue tetap menggunakan Windows untuk masuk circle dan ngeblend dengan ekosistem Apple device yang gue gunakan. Dan sejauh ini gue no problem. Jadi gue sekalian membuktikan ke kalian juga bahwa seorang Indra yang Apple banget itu pun masih bisa nge-break chain dari ekosistemnya si Apple itu. Dan ya mungkin segitu dulu aja untuk review kita kali ini, Deepcool N80 RGB. Ya so far ini recommended kok untuk kalian beli. Untuk di harga 400 ribuan udah dapat cooling pad yang punya material yang sangat baik sekali dan build quality yang cukup kokoh. Fiturnya juga udah cukup lengkap dengan adanya RGB yang membuat estetika ruangan kalian mungkin yang suka mengoleksi RGB di peripheralnya. Dan oh ya gue hampir lupa mention kalau di Deepcool ini dia di bawahnya tuh kayak ada slot untuk kabel. Jadi untuk kabel manajemen juga pada saat udah nyolok ke laptop kalian, kabelnya tuh nggak blewer kemana-mana kayak cooling pad pada biasanya. Jadi dia disembunyikan di bawah cooling padnya. Nice, detail kecil yang menurut gue itu sangat berarti khususnya untuk kalian-kalian yang peduli banget sama kabel manajemen di setupnya. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk review Deepcool N80 RGB kali ini. Please like and share this video. Subscribe juga untuk menantikan video-video dari iTech Live. Dan stay tune, di bulan ini kita akan bikin video untuk Road to Apple WWDC, event Apple yang akan diselenggarakan di bulan Juni. Jadi stay tune aja untuk kalian. Terima kasih yang udah selalu menantikan video-video dari iTech Live. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra and until next time.